Ini jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di tengah-tengah kehidupan umat manusia sekarang ini, dari dulu sampai sekarang, di mana manusia berlomba-lomba untuk mengejar kehidupan dunia demi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Memang tidak disalahkan, memang dianjurkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala tansa nasibaka minad dunya", jangan lupa nasib di dunia. Artinya silahkan kejar akhirat, tapi jangan lupa nasib di dunia. Akan tetapi kebanyakan manusia karena mengejar untuk kesenangan hidup di dunia lalu melupakan kehidupan akhirat. Rasanya tidak heran andaikan itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Akan tetapi sangatlah menyedihkan andaikan itu terjadi kepada kita, orang-orang yang dipangku oleh iman dan Islam, hanya mengejar kehidupan dunia lalu melupakan kehidupan akhirat. Apakah kita lupa bahwasanya hidup ini akan berakhir? Kemudian datangnya kematian itu tidak satu pun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Artinya mati itu datang dengan secara tiba-tiba. Terkadang datang kepada orang yang kaya, terkadang datang kepada orang yang miskin. Datang kepada pejabat, terkadang datang kepada rakyat. Terkadang datang kepada raja. Dan terkadang pula datang kepada orang-orang yang awam. Ini menunjukkan bahwasanya kematian itu bersifat misteri, tidak terdeteksi kedatangannya. Terkadang datang kepada orang yang sakit, orang yang berusia lansia, itu rasanya sudah wajar. Tapi secara logika kalau datang kepada orang yang badannya sehat, gemuk limpuk, rasanya tidak logika. Akan tetapi begitulah cerita dalam hidup dan kehidupan ini. Semua manusia ini ada jadwal kehidupannya, ada jadwal batas kehidupan itu, yaitu menemui kematian. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mati adalah merupakan salah satu misteri yang juga sangat menakutkan. Kenapa saya katakan mati itu menakutkan? Karena kebanyakan manusia tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Karena kita hidup di dunia ini ada batasan. Apabila telah sampai masanya dunia ini akan kita tinggalkan, kita akan berpindah kepada alam yang lain. Yang mati hanya jasad, tapi roh kita tetap hidup. Di mana kita harus tinggal di alam yang terpisah, alam yang disebut barzakh, atau disebut juga alam penantian, di mana kita di sana harus menanti kapan datangnya hari kiamat. Nah, bagi orang yang beriman akan adanya hari akhir, akan adanya nikmat barzakh, azab barzakh, maka dia haruslah sedini mungkin membekali dirinya. Jangan sampai hidup di dunia ini tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak membekali diri kita. Tentu kita sangatlah merugi, seperti orang-orang yang telah ingkar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyindir, memberikan ilustrasi kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang ingkar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup mereka tidak mau membekali dirinya, tapi setelah mereka mati, mereka akan timbul penyesalan. Mereka ingin agar dikembalikan lagi ke dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Oh Tuhan kami telah melihat dengan mata kami telah mendengar dengan telinga kami. Dulu ketika hidup di dunia ada ustaz, ada kiai mengatakan ada azab kubur, ada hari berbangkit, ada terminal akhir, surga atau neraka. Tapi mereka membohongkan. Setelah mereka dihadapkan dengan berbagai macam azab, mereka melihat dengan mata kepalanya, mendengar suara-suara yang menakutkan. Mereka berkata, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah saya ke dunia supaya saya beramal dengan amal yang saleh. Inna muqinun. Sesungguhnya sekarang ini saya telah yakin, seyakin-yakinnya. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, bagi orang yang tidak beriman, yang tidak percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, fa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanzulun min hamimin wa tasliyatul jahim. Adapun orang-orang yang mereka fa'amma in kana minal mukadzibin, adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dhalun, dan juga orang-orang yang tersesat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya dengan siraman air yang panas, kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amma in kana minal muqarrabun, adapun orang-orang yang dekat kepada Tuhannya, wa raihanu wa jannatun na'im, mereka diberikan kesenangan, kegembiraan, dan diberikan nikmat surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khadara ala qalbi bashar. Dikatakan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah pula terbayangkan oleh hati manusia. Artinya kemanapun kita berjalan di dunia ini, melihat rekreasi yang indah, jika dibandingkan dengan surganya Allah, maka tidak ada banding. Jika kita mendengarkan suara-suara yang indah, jika dibanding dengan suara-suara yang ada di surganya Allah, juga tidak ada bandingnya. Jika kita membayangkan, merenung tentang apa yang kita bayangkan, keindahan hidup di dunia ini, punya rumah yang bagus, yang serba lengkap, yang punya kolam renang, mobil mewahnya, istri-istrinya, jika dibandingkan dengan surganya Allah, maka juga tidak ada bandingnya, tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia. Itulah yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, jangan kita lupa bahwasanya kita ini akan meninggalkan